Hingga hari ini di sidang mendengarkan keterangan terdakwa Ferdi Sambo masih konsisten pada sejumlah narasi awal, seperti adanya pemerkosaan, penyangkalan terkait perintah hajar kepada Eliezer, hingga Sambo masih bersikukuh tidak menembak Brigadir Yosua. Lalu bagaimana keterangan ini akan ikut menentukan tuntutan maupun putusannya kelak? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Apa kabar? Selamat sore Mas Bram. Baik, dan selain menghubungi Prof. Gayus Lumbun, kami juga mencoba menghubungi tim kuasa dari Ferdi Sambo untuk bisa bergabung, namun yang kami hubungi juga belum merespon, sehingga saya akan langsung saja kepada Prof. Gayus. Kalau kita lihat hingga tadi siang, kemudian Sambo masih bersikukuh begitu dengan sejumlah narasi soal perkosaan ini juga masih ada. Bagaimana kemudian nanti dampak hukumnya? Bagaimana kemudian dalam perspektif hakim menentukan mana yang informasi yang benar, mana yang tidak begitu, Prof? Ya, hakim memiliki kewajiban menurut Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman agar menggali kebenaran yang benar material dalam hal undang-undang, kemudian sosiologis dan filosofisnya dari tujuan undang-undang untuk memutuskan perkara. Di sini atas perbedaan yang saya dengar tadi antara hajar dan tembak, ini diatur dengan jelas di pasal 61 ayat yang pertama, perintah kepada orang lain dan di bawahannya. Menurut saya pasal 51 ayat 1 ini jelas, ini membebaskan dari orang yang diperintah atas baik tembak maupun hajar, yang kedua-duanya itu perintah itu tidak sesuai dengan pasal ini, karena sebelum ditaati atau sebelum memerintah itu ada pasal 2 yang perlu diperhatikan untuk dipahami oleh persidangan ini, yaitu bunyinya dengan lengkap adalah dengan suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Artinya apa? Artinya bahwa perintah baik hajar maupun tembak itu sama, kedua-duanya bukan perintah yang sah dalam jabatan-jabatan yang bersangkutan, baik yang memerintah maupun yang diperintah. Nah, jadi keduanya telah melanggar pasal 52 dengan keabsahan perintah itu dalam jabatan. Oke, artinya kedua baik yang memerintah dan diperintah akan tetap mendapatkan sanksinya begitu ya, Prof ya. Prof, ini juga menarik ketika kita bicara soal Prof, kalau kita bicara, bagi saya ini esensial sekali. Silakan, Prof. Ini esensial sekali karena selama ini tidak ada yang membahas baik ahli maupun seluruh orang-orang yang sedang memeriksa perkara ini di ayat 2 itu. Sehingga oleh karena itu saya ingin sekali memaparkan di semua kesempatan yang bunyinya adalah perintah yang tidak sah. Nah, baik menghajar maupun menembak itu tidak sah dalam jabatan ini, kaitan dengan apa diartikan di pasal 51 ayat 2. Baik. Artinya apa? Baik yang memerintah maupun yang diperintah, dua-duanya sah. Baik. Prof. Gayus, kalau masih bergabung bersama kami dan bisa mendengar suara saya, ini yang menarik kemudian kalau kita bicara soal adanya diksi hajar dan juga kemudian tembak. Apakah kemudian dalam sebuah persidangan biasanya hakim ini akan menggunakan tafsir yang mana? Apakah kemudian hanya tafsir tunggal pada katanya saja, yaitu kata hajar itu tadi, atau kemudian kita harus lebih luas untuk melihat konteksnya begitu, Prof? Biasa yang digunakan dalam perspektif hakim menilai nanti. Saya bacakan secara lengkap bagaimana undang-undang tentang kekuasaan kehakiman memerintahkan hakim itu harus memperhatikan kebenaran dengan memutus suatu perkara, harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis. Nah, kalau saya potong, saya bicara yuridisnya, maka yuridis harus memperluas arti dari dakwaan primer yang berbunyi di pasal 340 itu menyatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang. Karena di sini saya mengaitkan dengan hal yang lain di samping ini, yaitu adanya berita pelecehan bahkan meningkat lebih dari itu, dan itu memang tidak ada dalam dakwaan secara lengkap, tapi cuatan dari para terdakwa itu
dirangkum oleh JPU dalam dakwaannya, yaitu berbunyi, ini kemarin saya temukan ya, atas dakwaan kepada Bribka Riki Rizal. Bunyinya adalah berdasarkan dakwaan JPU, pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dilatar belakangi suatu pernyataan putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian, sehingga konteks 340 perencanaan itu ternyata di antara perbuatan itu ada dasar rencana. Dasar rencananya itu apa? Yaitu dari istrinya. Ini juga perlu mendapat perhatian, di mana tadi Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan agar semua itu dilakukan dengan pertimbangan kebenaran yuridis. Baik. Nah, apa kebenarannya itu? Kebenaran itu ternyata ditemukan satu desakan, sehingga tidak rencana semata-mata saja. Hal-hal inilah yang perlu diungkapkan secara benar ya, sehingga keadilan itu akan muncul dari kebenaran ini. Baik, artinya dengan kebenaran yuridis tadi bisa melihat secara konteks lebih luas begitu ya, Prof ya. Prof, kalau ini kemudian Anda ya, tadi... Saya apresiasi ketika hakim mengunjungi TKP atau lokus delikti, artinya hakim memang memenuhi apa yang diamanatkan dalam tugasnya oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bukan oleh KUHAP saja. Oke, Prof, tadi Anda sempat menyinggung sedikit begitu soal definisi dari perencanaan. Nah, di mana kemudian pertanyaan adalah di mana kemudian batasnya begitu, Prof? Ketika kalau kita lihat dalam kasus ini adalah terjadi di Magelang, kemudian TKP-nya terjadi di Jakarta, penembakan, kita bicara ini menjadi sebab akibat. Tadi kalau kita dengar dari Sambo mengatakan bahwa dia tersulut emosi ketika respon dari Yosua ini dianggap menantang begitu. Nah, apakah kemudian respon reaktif tadi ini akan menunjukkan apa yang dilakukan penembakan maupun pembunuhan ini adalah sesuatu hal yang reaktif saja, tidak sesuatu yang terencana, atau jangan-jangan kita bisa menggunakan perspektif yang sebelumnya karena terjadi di Magelang dan sepanjang jalan ini sudah ada rencana untuk melakukan klarifikasi tadi, Prof? Selama ini memang hakim penegak hukum lah pada umumnya itu hanya mendasarkan kepada pembunuhan berencana saja, tapi tidak menggali seperti apa perintah dari kekuasaan kehakiman tadi. Ternyata ini ada dasar rencana itu. Jadi di antara rencana itu sudah merupakan motif, tapi masih ada lagi dasar motif itu yang merupakan motif yang sesungguhnya. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau yang umum adalah waktu yang jangkanya panjang, cukup panjang itu masuk di rencana. Kalau pendek spontan, itu terlalu sederhana pemikiran menafsirkan undang-undang seperti itu. Tafsir undang-undang harus dengan jelas dan adil. Artinya rencana itu betul 340 tidak boleh diabaikan, tetapi di dalam rencana itu ada dasar rencana, yaitu ada berita bahwa dari istrinya nanti saja di Jakarta saya ceritakan, saya jemput ke Magelang tidak usah, nanti semua sudah terkendali, nanti Jakarta. Ini memicu. Nah, tadi dikatakan ketika hal itu berhadapan langsung dengan orang, timbullah emosi yang tidak bisa ditahan lagi. Nah, perhitungan waktu mengenai rencana ini lalu menjadi bergeser di situ. Apakah itu pendeknya atau itu panjangnya, seperti itu. Jadi ini memang tidak mudah untuk hakim. Baik, Prof, yang menarik juga adalah keterangan Sambo yang mengatakan tadi mengambil pistol pada Yosua begitu, dan akhirnya melakukan tembakan untuk menunjukkan terjadi baku tembak, narasinya begitu. Apakah kemudian hal tersebut artinya perencanaan itu nanti akan juga memperkuat tuduhan soal pembunuhan berencana ini, Prof? Sebenarnya ini suatu pengakuan ya, pengakuan bahwa itu rencana yang sudah dihapuskan atau itu jelek bagi dirinya, tapi dia terbuka, dia menggunakan satu motif pembunuhan ini tertembak menembak ya, tetapi pada perjalanan persidangan kan dinyatakan itu cuma satu jalan saja untuk dia merasa salah sehingga dia melakukan hal itu. Nah, ini bagi saya tentu salah satu kesalahan yang bersangkutan ini. Kenapa mereka seperti itu? Tapi kemanusiaan kan akan timbul, semua orang yang salah tentu berusaha untuk tidak disalahkan atau berupaya keluar dari kesalahan itu. Tapi dia terbuka, dia mengatakan itu. Tentu hakim akan menilai semua. Tapi tadi saya katakan konsep yang dipikirkan dalam hakim itu adalah kebenaran yang betul-betul material sehingga ada keadilan yang material. Oke, baik. Terakhir, Prof, ketika kita sudah mendengar semuanya begitu, baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa lain,
saksi ahli, baik terdakwa utama, kalau kita katakan Verdi Sambo hari ini, apakah kemudian seharusnya hakim sudah punya paling tidak gambaran awal, hipotesa awal begitu terkait dengan garis merahnya di mana begitu, Prof? Ya, saya melihat bahwa 340 tidak bisa dihindari. Itu sudah terungkap dengan jelas, walaupun tanpa motif, tetapi ada persiapan senjata dan sebagainya, tentu itu tidak bisa lari bagi pandangan hakim. Namun, di 340 perencanaan itu ada tadi di dasar rencana itu ada dasar atas rencana. Nah, ini yang perlu dipandang secara adil. Kemudian juga saya gabungkan dengan salah menangkap perintah ya. Perintahnya itu dibantah tadi, tidak untuk menembak, menghajar. Saya anggap kedua-duanya tetap salah, tetapi yang lebih salah adalah yang menerima perintah. Kalau perintahnya bukan membunuh, maka ini merupakan ini terjadi di Belanda ya, banyak sekali contoh kasus. Itu disebut sebagai misbruik van recht, yaitu penyalahgunaan hak. Hak pemerintah itu disalahgunakan karena perintahnya bukan begitu. Nah, ini maksud Sambo menyampaikan. Nah, ini perlu ada perhatian yang disandingkan dengan hakim memikirkan mengenai perintah dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tadi, haruslah melakukan analisis yang tepat secara hukum, secara sosiologis, dan secara filosofis. Hakim meyakini, maka hakim mengunjungi tempat itu sangat saya. Baik, artinya kita akan melihat begitu bagaimana kemudian hakim akan menafsirkan soal hak dari kewenangan yang diberikan oleh Verdi Sambo kepada Eliezer. Terima kasih atas waktu Anda, mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun, dan sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi tim kuasa hukum Verdi Sambo tapi belum dapat bergabung pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, Prof. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Bram, selamat bertugas.